Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Edward Alvin selaku dosen mata kuliah Pengetahuan Lingkungan dan juga teman-teman yang saya banggakan. Saat ini saya Rizka Fitriani Firdaus dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM 20204150129. Saat ini saya sedang berada di kawasan lingkungan industri Pulau Gadung. Baik teman-teman sekalian, saat ini pada tanggal 20 Mei tahun 2022, tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, saya di sini akan mendeskripsikan sedikit mengenai lingkungan dari kawasan industri Pulau Gadung ini. Kawasan industri Pulau Gadung berada di wilayah timur kota Jakarta. Pulau Gadung ditetapkan sebagai kawasan industri di Jakarta melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta. Terdapat 400 perusahaan yang berdomisili di kawasan industri ini, mulai dari perusahaan makanan, minuman, otomotif, dan juga obat-obatan. Pulau Gadung merupakan kawasan industri di Jakarta yang memiliki akses strategis, di mana kawasan ini berada di lahan seluas 500 hektar dan juga merupakan kawasan industri pertama yang dibangun di kota Jakarta. Pulau Gadung sangat cocok untuk kawasan industri karena memiliki akses yang sangat baik untuk transportasinya. Alhasil, distribusi barang ke berbagai daerah di Jakarta menjadi sangat mudah. Ini menjadi nilai tambah di mata investor asing maupun dalam negeri, karena akses yang mendukung dalam proses distribusi, baik pengiriman bahan baku maupun barang jadi, menjadi suatu tolak ukur dalam perencanaan investasi. Oh iya teman-teman, ternyata kawasan Pulau Gadung ini dikelola oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, atau biasa disingkat menjadi JIEP atau JIP. Nah, PT JIEP ini ternyata merupakan pengembang dan juga pengelola kawasan industri yang dibentuk pada tanggal 26 Juni tahun 1973. Tujuannya yaitu untuk menunjang kebutuhan masyarakat industri. Oh iya teman-teman, sekedar informasi bahwa di dalam kawasan industri Pulau Gadung ini itu tidak hanya terdapat perusahaan atau industri besar saja, melainkan di dalam kawasan industri ini juga berdiri tempat-tempat lainnya seperti tempat ibadah atau masjid yang biasanya digunakan warga sekitar dan juga buruh untuk melaksanakan ibadah. Kemudian ada tempat makan seperti food center, gudang-gudang penyimpanan barang, dan juga lahan-lahan kosong yang tidak terpakai. Nah, biasanya anak-anak sekitar di sini memanfaatkan pekarangan yang tidak terpakai seperti lahan depan gudang untuk bermain bola. Bermanfaat bukan? Keberadaan kawasan industri di wilayah Pulau Gadung memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Di samping mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, ternyata kawasan industri di wilayah Pulau Gadung ini membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan dan juga tentunya mengurangi pengangguran. Keberadaan kawasan industri di dekat permukiman warga ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun sangat disayangkan karena ternyata peluang masyarakat setempat untuk mendapatkan pekerjaan relatif masih belum optimal. Karena warga setempat harus bersaing dengan para pendatang dari luar daerah.
Oke, baik teman-teman. Sesuai dengan informasi yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kawasan industri Pulau Gadung ini terdapat berbagai macam perusahaan di dalamnya, yaitu ada perusahaan makanan, minuman, obat-obatan, maupun otomotif, sehingga tentunya dari kawasan industri ini akan menghasilkan dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, apa aja sih dampak negatifnya yang paling dirasakan? Tentunya tidak dapat dipungkiri lagi dengan jumlah pendatang yang meningkat, persaingan kerja pun akan semakin meningkat. Kemudian juga tentunya yang paling dirasakan yaitu kemacetan lalu lintas yang membuat warga sekitar terganggu. Nah, tidak hanya sampai di situ teman-teman, ternyata pesatnya pertumbuhan kawasan industri Pulau Gadung juga berpengaruh sangat besar pada penataan lahan serta dinamika sosial kemasyarakatan. Lingkungan pun turut terganggu, seperti ruang terbuka hijau yang tidak optimal, hutan kota, serta menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran limbah industri. Keberadaan hutan kota di tengah-tengah ibu kota DKI Jakarta belakangan ini menjadi suatu hal yang sangat langka. Padahal fungsi hutan kota begitu sentral dalam menciptakan iklim mikro, menjaga keseimbangan oksigen dan karbon dioksida, mengurangi polutan, dan juga meredam kebisingan. Dari beberapa hutan kota yang berada di wilayah Jakarta, salah satu yang terbesar adalah di wilayah Jakarta Timur, khususnya di dalam kawasan industri Pulau Gadung. Luas total sebesar 8,9 hektar di tengah-tengah kota menjadikan hutan kawasan industri Pulau Gadung sebagai paru-paru kota timur Jakarta. Menyadari pentingnya fungsi hutan kota sebagai ruang terbuka hijau di dalam sebuah kawasan industri, tentunya PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung selaku pengelola dan pengembang kawasan berkomitmen untuk mengoptimalkan fungsi hutan kota sebagai daerah resapan, juga menciptakan keserasian serta keseimbangan dengan visi kota. Sebagai langkah konkret dari PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung dalam mewujudkan hal tersebut, menertibkan hunian-hunian liar dan juga para pedagang kaki lima yang berdiri di ruang terbuka hijau, dan tentunya mengembalikan fungsi hutan kota sebagai daerah resapan. Jadi, kebutuhan hutan kota adalah kebutuhan kita semua. Yuk teman-teman semua, kita dorong pihak berwenang untuk menciptakan lebih banyak lagi hutan kota di kota yang kita tinggali. Salah satu yang bisa dilakukannya adalah dengan merevitalisasi kota dengan mengubah tanah-tanah yang kurang produktif menjadi hutan kota. Baik teman-teman, jika dilihat dari danau yang berada di kawasan industri Pulau Gadung ini, bisa kita saksikan secara bersama bahwasanya danau ini itu seperti tercemar oleh limbah pabrik. Karena jika diamati di sini airnya cenderung keruh, yaitu tidak jernih warnanya. Di sini juga terlihat bahwa airnya kotor dan juga di bagian tepi-tepinya itu terdapat banyak sampah. Dan di tepi danau itu banyak ditumbuhi eceng gondok. Sangat disayangkan tentunya kondisi danau dari kawasan GF ini sangat memprihatinkan. Kurangnya kesadaran dari para pengelola usaha serta warga sekitar tentunya membuat danau yang berada di kawasan industri Pulau Gadung ini menjadi tercemar. Maka dari itu, sudah seharusnya para gedung yang tidak memenuhi persyaratan instalasi pengelolaan air limbah dan sumur resapan
Mereka harus diwajibkan untuk menuntaskan persoalan pengelolaan air limbah dan sumur resapan tersebut agar berdampak baik pada lingkungan. Danau pada dasarnya banyak difungsikan sebagai pembangkit tenaga listrik, pengairan atau irigasi, sumber air tawar untuk keperluan masyarakat, perikanan, menjaga ekosistem sekitar danau, dan pencegah terjadinya banjir. Namun, sayangnya fungsi ini kian tergusur, bahkan menghilang. Melihat penyebab pencemaran danau tentu dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Di antaranya yaitu terjadinya banjir akibat penumpukan sampah di dasar danau. Nah, teman-temanku, ini sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwasanya kawasan industri Pulau Gadung ini jika musim hujan itu akan terendam banjir. Hampir tiap tahun jika musim hujan datang itu tentunya pasti Pulau Gadung ini terkena dampak banjir. Kemudian yang kedua yaitu timbulnya berbagai penyakit dari mikroba patogen yang berkembang di air sungai atau danau yang tercemar. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pencemaran danau di kawasan industri. Pertama yaitu aktivitas ekonomi berupa berdirinya bangunan-bangunan baru seperti gedung-gedung industri, makanan, obat-obatan, hingga otomotif. Kondisi seperti ini tentunya sangat memprihatinkan, sangat-sangat disayangkan bukan? Bahwa ruang terbuka hijau seperti danau yang seharusnya menjadi daya tarik masyarakat sekitar untuk sekedar refreshing atau tempat santai-santai ternyata tidak bisa dinikmati. Maka dari itu, besar harapan saya untuk para warga sekitar, khususnya para pengelola industri, agar terus memperhatikan kondisi lingkungan dan juga menjaga lingkungan sekitar, agar lingkungan sehat, nyaman, dan juga indah.